Selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Dr. Mara Dewi, bisa dipanggil dengan Dr. Mara, sebagai host pada acara siang pada acara kali ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dengan judul "Apa dan Bagaimana Endoskopi Saluran Cerna". Dan tentu yang menjadi narasumber pada acara ini adalah pakar dari gastroenterohepatologi dengan Dr. Hasan Maulahela, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Dr. Hasan saat ini sedang berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan beliau sekaligus menjadi salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Gastroenterologi. Tidak hanya itu, Dr. Hasan juga merupakan bagian dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Beliau berperan sebagai sekretaris. Baik, tanpa menunda waktu lagi, saya akan invite Dr. Hasan. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Siang, dok. Dengar ya? Iya, dok. Ya. Sudah dengar, dokter. Jelas, dokter. Baik, terima kasih, dokter, sudah bergabung. Baik, jadi Yayasan Gastroenterologi Indonesia atau YGI ini merupakan yayasan yang didirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam sub gastroenterologi untuk memberikan edukasi bagi masyarakat awam terkait saluran pencernaan. Nah, salah satu pengurus dari YGI adalah Dr. Hasan, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, beliau merupakan sekretaris di YGI. YGI juga memiliki website, bisa diakses di www.ygi.or.id, yang setiap minggunya ada artikel dan video baru tentang kesehatan saluran cerna, serta juga banyak artikel-artikel mengenai endoskopi. Nah, nanti selama live IG, peserta dapat bertanya melalui kolom tanda tanya yang ada di sebelah kanan bawah dari live IG. Dan peserta juga kami harapkan dapat bertanya sebanyak-banyaknya, karena nanti ada 5 pertanyaan yang paling menarik akan dapat hadiah, yaitu pulsa sebanyak Rp50.000. Dan untuk peserta yang sedang ikut di acara live YGI dapat memposting kegiatannya hari ini dan untuk tag di Instagram @ygi.or.id, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram @ygi.or.id. Baik, untuk sekarang kita mulai masuk ke topik pembicaraan. Jadi karena topik ini adalah mengenai apa dan bagaimana dari endoskopi saluran cerna. Endoskopi saluran cerna ini merupakan suatu prosedur medis untuk memasukkan alat ke saluran cerna. Tentunya kita nanti akan digali lebih dalam mengenai siapa yang akan diendoskopi, apa keperluannya, prosedurnya bagaimana dengan Dr. Hasan. Baik, Dokter Hasan, untuk endoskopi sendiri nih, untuk endoskopi ini apa itu endoskopi dan fungsinya bagaimana ya, Dok? Ya, terima kasih. Ya, jadi mungkin teman-teman sekalian sering mendengar ya tentang endoskopi saluran cerna. Jadi sekarang ini mungkin sudah sangat banyak dianjurkan oleh dokter mengenai endoskopi saluran cerna. Jadi prinsipnya adalah endoskopi saluran cerna itu adalah ingin melihat ke dalam saluran cerna. Jadi kita tahu bahwa saluran cerna itu kan berbentuk seperti tabung ya. Itu kita ingin melihat apa yang terjadi di saluran cerna. Misalnya ada luka, ada polip, atau ada tumor ya. Sehingga kita bisa melihat secara langsung. Nah, selain melihat, kita bisa mengambil biopsi misalnya, atau melakukan pengobatan. Ya, misalnya nanti ada polip, kita lakukan pengambilan polip, kemudian ada luka yang berdarah, kita bisa menghentikan perdarahannya. Jadi endoskopi ini sangat berkembang ya, dulu mungkin sederhana saja, tapi sekarang sudah sangat berkembang dan sangat canggih ya sekarang, sehingga merupakan alat diagnostik dan terapi utama di bidang gastroenterologi. Ya, jadi saya kira kita harus bahas lebih dalam.
Baik dokter, jadi untuk endoskopi ini bisa untuk diagnostik dan terapi ya dok ya sudah ini merupakan suatu pemeriksaan atau suatu prosedur yang sudah sangat berkembang. Nah untuk endoskopi ini dok, kira-kira siapa saja ya dok yang biasanya disarankan untuk dilakukan endoskopi? Karena kan kita sering ketemu dok pasien-pasien yang sering mengeluh ada nyeri ulu hati seperti itu dok. Ya, ya memang endoskopi ada beberapa macam sekarang. Ada yang kita sebut sebagai EGD ya, jadi endoskopi saluran cerna atas itu. Ada juga kita sebut kolonoskopi, yaitu endoskopi saluran cerna bawah. Kemudian ada juga endoskopi saluran empedu, sekarang sudah ada juga. Jadi masing-masing ada indikasinya sendiri-sendiri. Endoskopi saluran cerna atas contohnya, misalnya pasien-pasien dengan nyeri ulu hati yang lama, pasien-pasien GERD ya, atau keluhan-keluhan di saluran di perut bagian atas yang tidak membaik dengan obat-obatan misalnya, atau ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan oleh dokter yang bisa menilai kita sebut sebagai alarm sign ya. Misalnya pasien-pasien sakit mah tapi ada disertai penurunan berat badan. Nah, itu kan ada tanda-tanda yang agak berbeda. Nah, itu sebaiknya dilakukan endoskopi saluran cerna atas. Nah, kalau endoskopi saluran cerna bawah, kita sebut sebagai kolonoskopi, indikasinya mungkin berbeda ya. Misalnya adalah diare yang berkepanjangan, kemudian atau keluhan konstipasi ya, sulit BAB namun berlangsung lama. Nah, atau keluhan-keluhan perdarahan ya, misalnya BAB darah, itu sebenarnya sangat urgent dilakukan kolonoskopi. Nah, kalau ada lagi sekarang endoskopi yang mengarah ke saluran empedu ya. Jadi terapi non invasif juga. Misalnya pada kasus penyempitan atau sumbatan di saluran empedu, ada batu di saluran empedu. Nah, itu memang terapinya bahkan sekarang paling utama adalah dengan endoskopi. Sehingga memang tidak semua pasien dengan keluhan pencernaan itu akan diendoskopi. Namun ada indikasi-indikasi tadi. Oke, baik dokter. Jadi memang untuk endoskopi ini juga memang banyak sekali macamnya ya dok ya. Ada yang untuk EGD, dia untuk yang bagian atas, biasanya pada pasien-pasien yang MAH atau GERD, yang biasanya ada tanda alarm ya dok tadi, seperti misalnya ada penurunan berat badan tidak dapat dijelaskan, atau pada kolonoskopi biasanya pada diare atau konstipasi yang sudah lama, atau endoskopi untuk saluran empedu ya dok, ini untuk yang untuk mengeluarkan batu. Seperti itu ya dok ya. Baik. Nah ini juga sering ditanyakan dok, apabila kita merasakan keluhan-keluhan tersebut dok, kan untuk ini juga banyak sekali ya dok ya, ada keluhan nyeri ulu hati. Jadi siapa ya dok yang bisa menentukan seseorang perlu diendoskopi atau tidak dok? Dan dokter apa dok yang mengendoskopi dok? Iya, memang keluhan-keluhan nyeri ulu hati itu biasanya kalau sudah lama berlangsung, kita konsultasikan dengan dokter ahli penyakit dalam atau ahli gastro ya. Nah, nanti dari dokter akan menilai apakah ini yang sudah perlu diendoskopi atau belum. Ya, karena tidak semua. Mungkin yang sederhana nyeri ulu hati baru 1-2 hari ya mungkin tidak ya. Namun kalau nyeri ulu hati berkepanjangan atau GERD yang terus-terusan ya hilang timbul, maka sebaiknya akan dilakukan endoskopi. Nah, siapa yang melakukan endoskopi? Memang saat ini sebagian besar endoskopi dilakukan oleh dokter-dokter penyakit dalam, ahli endoskopis, atau dokter konsultan gastroenterohepatologi, ya AGH. Nah, sebagian kecil memang kadang-kadang dokter bedah juga melakukan. Nah, tinggal jadi memang mulanya kita harus tetap berkonsultasi dulu ya. Biasanya kita tidak bisa langsung mungkin meminta untuk endoskopi, tapi berkonsultasi dulu dengan dokternya apakah indikasinya tepat, kemudian apakah ada hal-hal yang menjadi kontraindikasi ya, jangan lupa juga ada kontraindikasi, misalnya ada gangguan jantung yang berat yang mungkin tidak bisa dulu ya. Ya, jadi sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan dokter ahlinya. Baik dokter, terima kasih. Jadi sudah jelas sekali ya. Jadi yang untuk melakukan tindakan endoskopi biasanya sering pada dokter penyakit dalam dari subspesialis KGEH ya dok. Ya. Dan
yang menentukan untuk dilakukan endoskopi tentu dari dokternya dok, karena tidak serta-merta ketika kita mulai ada keluhan nyeri ulu hati baru sebentar tidak langsung endoskopi ya dok ya. Tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya ya dok ya, misalnya pada keluhan gejalanya sudah lama. Baik dokter, nah ketika pasien ini dok misalnya sudah direncanakan untuk endoskopi, apakah ada persiapan khusus dok untuk pasien ini dok sekiranya? Ya, ya tentu ada persiapan ya. Misalnya untuk endoskopi saluran cerna atas, itu pasien wajib puasa. Kenapa harus puasa? Karena tentu dokter ingin melihat secara lengkap permukaan dinding lambung, usus halus, ya, esophagus. Biasanya puasa minimal 6-8 jam. Nah, berbeda dengan endoskopi saluran cerna atas, kolonoskopi atau yang endoskopi saluran cerna bawah, itu memerlukan pembersihan kolon, pembersihan usus ya. Biasanya dengan obat-obat pencahar sehari sebelumnya, dan juga makan pola dietnya akan berubah pada 1 hari atau 2 hari sebelumnya, yaitu diet rendah serat atau diet cair. Tujuannya apa? Sama, sehingga dokter bisa melihat secara detail permukaan dinding usus tanpa terhalangi oleh kotoran. Nah, persiapan-persiapan inilah yang harus dipatuhi ya. Nah, tindakan endoskopi sendiri memang sekarang bisa dengan bius lokal atau bius umum ya, tergantung kondisi pasien. Bius lokal biasanya dokter akan memberikan obat bius lokal ya, disemprot ya ke leher sehingga menjadi baal, kemudian baru masuk endoskopi. Kemudian kalau endoskopi yang dengan bius biasanya disertai dengan dokter bius juga ya, dokter anestesi. Jadi pada kelompok pasien tertentu memang kita lakukan dengan bius. Ya mungkin itu sih persiapan utamanya ya. Baik dokter, jadi kalau pada pasiennya dengan endoskopi saluran cerna bagian bawah, berarti memang istilahnya kita berikan obat pencahar, jadi pasiennya akan diare dulu ya dok ya, pasiennya ya dok? Ya, memang pada waktu persiapan mungkin tidak nyaman, yaitu pasien akan buang-buang air dalam 1-2 jam setelah pemberian obat ya. Ya tujuannya memang untuk pembersihan usus ya. Baik dokter. Nah tadi kan ada 3 dok. Yang untuk endoskopi untuk yang saluran empedu tadi sepertinya belum dijelaskan ya dok untuk persiapannya. Apakah sama dengan saluran atas? Ya, prinsipnya sama dengan endoskopi saluran cerna atas ya. Namun endoskopi saluran empedu ini atau yang kita sebut sebagai ERCP ya, pada umumnya dilakukan dengan bius total ya, tidur ya. Jadi memang akan ada persiapan dokter anestesi sehari sebelumnya. Tapi tidak ada pembersihan kolon, jadi hanya puasa saja. Tampilkan dulu ya dok ya. Untuk dari aniglowi.id, apakah endoskopi bisa diretail semua kalangan usia dok? Mungkin untuk pemeriksaannya ya dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekarang baik mulai dari anak kecil, bayi, sampai usia lanjut pun bisa dilakukan endoskopi. Ya, jadi semua kalangan usia jika diperlukan sesuai indikasi bisa dilakukan endoskopi. Ya, seperti sekarang kalau dokter-dokter gastro di anak itu juga melakukan endoskopi untuk bayi, untuk anak, remaja. Kemudian untuk pasien usia lanjut, ya kita tetap harus berhati-hati. Biasanya kita nilai dulu apakah memungkinkan apa tidak kondisi umumnya. Tapi pada prinsipnya sangat bisa untuk dilakukan endoskopi. Jadi memang semua kalangan usia bisa dilakukan endoskopi. Oke. Baik dokter, kalau untuk semua kalangan bisa endoskopi, apakah pada pasien hamil juga bisa dok untuk dilakukan endoskopi dok? Ya, ini juga bagus sekali. Jadi pada pasien hamil pada prinsipnya itu tidak ada kontraindikasi. Ya, namun yang harus diperhatikan adalah indikasi yang kuat. Apakah sangat diperlukan atau tidak tindakan endoskopi ini, apakah mengubah pengobatan apa tidak. Karena kan pasien sedang hamil. Nah, dinilai kalau memang diperlukan sekali atau urgent, itu bisa dilakukan. Karena tindakan endoskopi dan pembiusan itu relatif aman untuk kehamilan. Ya. Bahkan yang ERCP yang dengan sinar radiasi pun itu kita lakukan kalau memang indikasinya kuat, namun kita berikan proteksi kepada janinnya biasanya. Jadi tetap kita perhatikan indikasi yang kuat.
Baik dokter, jadi ujung-ujungnya nanti akan kita lihat kondisi pasien secara menyeluruh ya dok, apakah memang indikasi kuat dilakukan endoskopi atau tidak ya dok ya. Ya. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok, lebih efektif USG 4D apakah endoskopi dibandingkan dengan endoskopi dan kolonoskopi? Karena kan memang sekarang banyak sekali ya dok modalitas untuk pemeriksaan pada perut dok, selain endoskopi dibandingkan dengan USG. Ya, penting sekali. Jadi sampai saat ini memang baku emas atau gold standard untuk kelainan-kelainan di lambung, usus besar, usus halus itu masih tetap dengan endoskopi saluran cerna. Ya, USG, CT scan itu kurang bisa menggambarkan keadaan di dalam saluran cerna dengan lebih detail. Nah, berbeda dengan liver, ya mungkin liver gold standarnya mungkin MRI atau USG juga sudah kelihatan. Tapi kalau saluran cerna memang sampai sekarang itu masih endoskopi yang menjadi diagnostik utama ya. Jadi apalagi kalau keluhannya tadi sakit ulu hati dan GERD itu ya memang langkah pertama adalah endoskopi. Nanti memang kalau ada indikasi ke arah yang lain baru kita periksakan CT scan atau USG. Baik dokter, jadi untuk endoskopi ini sepertinya memang disarankan ya dok ya menjadi baku emas karena dia untuk melihat keadaan di dalam saluran cerna ya dok ya. Ya. Baik dok, ini ada menyambung dengan pertanyaan lagi dok dari @rizky 0505 prosedur dilakukannya itu bagaimana ya dok? Tadi kan memang baru jelaskan secara singkat saja dok. Ya, jadi prinsipnya ada alat ya seperti selang yang ujungnya itu ada kamera. Setelah pasien dibius atau sudah tenang gitu, kita masukkan alat lewat mulut dan alat itu fleksibel ya, artinya tidak kaku ya, tidak rigid. Nah, kemudian dari situ akan dilihat dengan kamera itu apakah ada polip, apakah ada luka ya. Jika diperlukan kita akan biopsi dan melakukan tindakan-tindakan terapi. Ya, jadi prinsipnya hanya seperti itu, sederhana sebenarnya. Baik dokter, baik dokter. Maka dari itu disebut pemeriksaan yang dijadikan baku emas karena memang ada kamera, jadi kita bisa melihat dari dalam ya dok, apakah memang Ya. ada luka atau ada benjolan ya dok ya, berarti ya. Ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, apakah yang memiliki riwayat ambeien boleh melakukan endoskopi? Ya, jadi sering ditanyakan memang pertanyaan ini. Jadi pada prinsipnya boleh ya. Jadi baik hemoroid ambeien yang besar maupun yang kecil itu tidak akan menjadi masalah pada saat prosedur endoskopi. Nah, justru prosedur endoskopi itu bisa melakukan diagnostik yang lebih tepat. Derajat hemoroidnya sebesar apa, ya, ambeiennya sebesar apa, apakah ada risiko berdarah apa tidak. Dan sekarang juga bisa melakukan terapi dengan endoskopi itu ke ambeiennya itu ya, ke hemoroidnya. Jadi saya kira ambeien itu bukan kontraindikasi, maka bahkan justru disarankan untuk melakukan endoskopi ya pada kasus-kasus ambeien ya. Oh, iya. Baik dokter, jadi tadi kembali ke definisi dari endoskopi ya dok, di mana dia dapat berfungsi selain untuk diagnostik, dia juga bisa untuk terapi ya dok ya. Ya, betul. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Susi J. Sianturi, jika terjadi komplikasi saat endoskopi, hal apa yang perlu dilakukan? Tadi mungkin belum sempat dibahas ya dok ya, misalnya Baik. seperti risiko dari endoskopi dok. Baik. Ya, tentu setiap tindakan kedokteran yaitu memang ada risiko ya atau komplikasi yang walaupun sangat-sangat jarang kita temukan ya. Seperti endoskopi saluran cerna atas atau saluran cerna bawah. Ada risiko misalnya kebocoran pada saluran cerna ya, atau kita sebut sebagai perforasi. Namun hal itu sangat-sangat jarang sekali dan hampir tidak kita temui ya, kecuali pada kondisi penyakit-penyakit yang memang berat. Ya memang kalau terjadi komplikasi tersebut ya mungkin diperlukan tindakan pembedahan misalnya. Atau kita bisa juga langsung dengan endoskopi itu sendiri kita memperbaiki komplikasi yang terjadi. Misalnya kita klip lagi, kita tutup lagi. Kemudian perdarahan juga bisa. Nah, kalau terjadi perdarahan juga bisa kita hentikan langsung dengan
endoskopi itu sendiri ya, karena sekarang endoskopi itu juga dilengkapi dengan alat-alat untuk menghentikan perdarahan ya, seperti klip, kauter ya, koagulasi ya, sehingga komplikasi itu bisa kita tangani sendiri ya pada saat tindakan tersebut. Baik dokter, jadi ketika memang terjadi risiko misal perdarahan, bisa pada saat itu juga bisa kita hentikan ya dok, misalnya dengan electrocauter ya dok ya. Ya. Baik dokter, kemudian ada pertanyaan lagi dok. Ini sebetulnya bukan khusus di endoskopinya sih dok, ini lebih ke arah ketika ada nyeri ulu hati, sebetulnya apakah ada makanan yang perlu diperhatikan dok? Ya, yang mungkin ini nggak berhubungan juga ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi ya ini kasus nyeri ulu hati yang umum ya, dispepsia. Artinya penyebab paling sering adalah radang lambung ya. Biasanya memang tentu makanan-makanan yang terlalu merangsang ya, seperti pedas, asam, atau terlalu berbumbu, itu kita hindari. Jadi atau makanan-makanan atau minuman yang mengandung kafein atau soda ya. Jadi hal-hal tersebut harus dihindari, terutama pada saat pengobatan ya, agar pengobatan itu menjadi tuntas. Baik dokter. Nah tadi kan sempat dijelaskan ya dok ya persiapan sebelum endoskopi. Lalu setelahnya apakah ada makanan khusus dok untuk endoskopi dok? Iya. Sebelum sesudahnya dok? Ya, memang pada umumnya setelah endoskopi itu tidak ada pantangan makanan tertentu, kecuali endoskopi itu lagi melakukan pengobatan, misalnya pengambilan polip, maka biasanya makanan yang lunak dulu dalam 1-2 hari setelah tindakan, maka setelah itu bisa makanan normal. Jadi jadi memang pada umumnya mungkin 15 menit atau 30 menit setelah endoskopi, pasien sudah sadar kembali, itu sudah bisa diet seperti biasa sebenarnya ya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dilakukan terapi khusus ya, itu biasanya kita atur nanti puasa lagi mungkin 2-3 jam atau 4 jam, kemudian makan cair dulu dan baru naik ke padat gitu ya. Baik dokter. Ini ada pertanyaan dok mengenai endoskopi yang untuk saluran empedu dok. Ini lebih agak spesifik dok. Mengenai pertanyaannya, apakah perbedaan antara ERCP dengan IUS dok? Tadi kan mungkin belum sempat dijelaskan ya dok, endoskopi yang mungkin berbarengan dengan USG dok. Oh iya, ya jadi memang sekarang ada endoskopi saluran empedu ya, ERCP namanya. Ada juga endoskopi yang disertai ultrasonografi, ultrasound pada probe-nya. Nah, memang endoskopi saluran empedu itu tujuannya untuk terapi pengambilan batu, penyempitan saluran empedu, ya, melebarkan saluran empedu misalnya. Nah, sedangkan endoskopi EUS, endoskopi ultrasonografi, tujuannya biasanya untuk diagnostik yang utama sebenarnya. Melihat kelainan-kelainan di sekitar lambung, pankreas, kandung empedu. Kemudian bisa juga kita lakukan pengobatan di situ atau mengambil biopsi jarum halus ya. Jadi mungkin settingnya berbeda indikasinya. Okay. Baik dokter. Oh iya, ini ada pertanyaan tadi yang menarik. Apakah endoskopi itu bisa diulang-ulang ya? Jadi endoskopi itu memang kadang diperlukan bisa diulang dia untuk evaluasi ya. Misalnya udah endoskopi berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan. Misalnya penyakit radang usus ya, IBD yang umum. Setelah pengobatan itu mau dilihat bagaimana perbaikan mukosanya. Itu memang biasanya dengan endoskopi ulang. Ya, jadi endoskopi itu bisa diulang sesuai indikasi. Baik dokter. Jadi bisa diulang ya dok ya, sesuai dengan indikasi dan keperluan dari tiap pasien masing-masing ya dok ya? Iya. Baik dok. Dok, ini ada juga yang bertanya dok dari Karito, apakah dapat mendeteksi Helicobacter pylori dok? Iya, benar sekali. Jadi salah satu tujuan endoskopi saluran cerna atas terutama itu adalah mendeteksi bakteri Helicobacter pylori ya namanya ya. H. pylori yang merupakan salah satu penyebab radang lambung yang cukup sering ya. Dengan mengambil sampel jaringan atau biopsi pada lambung, kemudian diperiksakan di mikroskop, patologi anatomi ya, itu akan terlihat apakah ada bakteri atau tidak.
Jadi salah satu tindakan rutin yang selalu kita lakukan tuh biopsi mencari kuman Helicobacter pylori. Oke, baik dokter. Hmm. Ini ada pertanyaan juga dok. Apa saja obat-obatnya yang tidak boleh diminum dok sebelum Nah, itu. dilakukan endoskopi? Ya, ini penting ya. Jadi terutama golongan obat pengencer darah ya. Tidak semuanya sih, tapi obat-obatan pengencer darah tertentu memang kita hentikan dalam 3 sampai 5 hari sebelum endoskopi. Tujuannya agar kalau kita mau mengambil biopsi atau melakukan pengobatan terapeutik itu tidak ada komplikasi perdarahan ya. Jadi bagi yang mau endoskopi diingatkan apakah ada pengencer darah atau tidak ya. Dan biasanya memang harus di stop pada beberapa hari sebelumnya. Oke, baik dokter. Jadi memang mungkin pasien-pasien yang biasanya pada pasien-pasien yang dengan pengobatan jantung ya dok ya, Ya, berarti perlu kita gali juga untuk apakah ada riwayat penggunaan pengencer darah ya dok ya, seperti misalnya yang aspirin atau clopidogrel seperti itu ya dok ya, ya, untuk obat yang perlu dihentikan beberapa hari sebelumnya ya dok. ya. Baik dokter. Baik dok. Tadi ini beberapa sih ada pertanyaan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya dok ya. Hmm. Uh, iya dok, ini apa saja dok hal yang mempengaruhi hasil endoskopi dok? Apakah memang apakah misalnya ada selain misalnya pasiennya ada suatu tindakan tertentu atau mungkin ada riwayat pengobatan tertentu dok yang dapat mempengaruhi hasil endoskopi dok? Ya, pertanyaannya memang jadi hal-hal yang mempengaruhi hasilnya tentunya kondisi-kondisi penyakit yang mendasarinya ya. Kalau ada peradangan, itu tentu temuannya nanti berbeda ya. Ada kemerahan misalnya pada mukosa ya. Kalau ada luka, itu juga hasilnya akan berbeda. Jadi ya memang tergantung penyakit yang ditemukan nanti ya, hasil endoskopi itu. Baik dokter. Ini ada yang bertanya mengenai IRCP tadi, dok. Mungkin tadi yang untuk masalah IRCP masih belum digali lebih lanjut ya, dok ya, karena tadi kita baru membahas tentang batu Ya. empedu saja, dok. Untuk fungsi Hmm. lain dari IRCP, dok, di sini kan bertanya, dok, untuk apakah dapat lihat batu empedu, dok? Iya, sebenarnya kalau IRCP itu indikasinya pada batu di saluran empedu ya. Jadi mungkin kalau batu di kantong empedu, IRCP tidak berperan di sini. Jadi batu yang jatuh ke saluran empedu itu bisa kita keluarkan dengan IRCP ini. Kemudian tadi ada EUS ya, endoscopic ultrasound. Itu juga bisa melihat batu di kantong empedu. Apakah lokasinya seberapa banyak. Nah, itu bisa kita lakukan dengan endoskopi juga. Baik, dok. Ini oke, dok. Berarti nanti memang kita lihatnya untuk di saluran empedunya ya dok, untuk yang IRCP-nya ya dok ya. Iya. Dok. Nah, untuk tindakan ini kan merupakan tindakan yang invasif ya dok ya, karena dia memasukkan alat ke dalam tubuh. Sekiranya apakah ada efek jangka panjang dok yang mungkin terjadi pada Ya. pasien-pasien setelah melalui endoskopi? Ya, sebenarnya saya koreksi sedikit ya. Ini tindakan yang non-invasif ya, karena tidak ada sayatan ya. Uh, jadi memang efek jangka panjang hampir tidak ada ya, karena durasi tindakan juga cepat ya, dan juga kita tidak melakukan sayatan tertentu ya. Jadi kalaupun terjadi komplikasi itu biasanya jangka pendek ya, jadi bukan long term komplikasi. Baik dokter. Selanjutnya ini ada komplikasi tadi sudah sempat dibahas. Ini ada yang tanya biaya, saya jelasin sedikit Iya ya. dok, tanya-tanya biaya. Iya dok. Iya, jadi memang endoskopi ini bisa dilakukan di rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Tentu biayanya bisa bervariasi. Dan endoskopi ini juga sudah dijamin dalam BPJS juga ya. Jadi tindakan endoskopi bisa dilakukan dengan BPJS, dengan asuransi swasta umum. Itu tentunya bisa. Memang tentu standar biayanya akan berbeda-beda. Namun dengan semua jenis asuransi yang ada di Indonesia, saya kira sudah mengcover untuk tindakan endoskopi ini.
iya, baik dok. Jadi pun di sini juga Hmm, sudah tercover juga ya dok ya dengan BPJS ya dok, baik yang untuk endoskopi saluran cerna bagian atas, kemudian iya, endoskopi yang bagian bawah, serta ya untuk ERCP ya untuk saluran empedu ya dok ya. iya. Baik dokter. Ini juga ada pertanyaan dok. Sebetulnya ini sebenarnya ini nyari sama sih dok dengan yang pertanyaan sebelumnya mengenai apakah untuk endoskopi ini dapat mendeteksi saluran kanker lambung. Iya. Mungkin yang dilakukan EGD ya dok ya. Iya. Jadi dulu ditemukannya alat endoskopi itu sebenarnya untuk mencari kanker lambung. Ya, jadi orang kan ditemukan di Jepang ya, yang mengembangkan juga itu. Jadi di Jepang itu banyak pasien-pasien kanker lambung dan untuk diagnosisnya itu sulit. Nah, salah satu tujuan dikembangkannya endoskopi ini adalah untuk mendeteksi kanker ya. Nah, sekarang tidak hanya kanker lambung ya, kanker usus besar, kanker lambung ya, bahkan lesi-lesi prakanker, artinya lesi yang berpotensi nanti ke depannya jadi kanker, misalnya polip. Jadi kunci untuk deteksi dini, salah satu deteksi dini untuk kanker kolon misalnya, kanker usus besar, itu adalah dengan kolonoskopi ya. Jadi sekarang indikasinya sangat luas sekali ya. Jadi hampir semua jenis kanker yang ada di saluran pencernaan itu bisa kita periksakan dengan endoskopi. Baik dokter, jadi memang bisa ya dok ya, karena dia tadi kembali untuk sebagai diagnostik juga ya dok ya. Ya, Baik dok, jadi sempat dijelaskan dok mengenai yang efek jangka panjang atau risiko atau komplikasi setelah endoskopi. hmm, Nah kalau tadi kan sempat dijelaskan juga dok bahwa endoskopi ini bisa dilakukan dari segala usia. hmm. Nah apa kalau misalnya untuk lansia dok, apakah sekiranya ada efek samping spesifik dok apabila pasien setelah dilakukan endoskopi dok? Ya, jadi untuk lansia biasanya kita tetap memperhatikan kondisi penyakit-penyakit yang diderita yang lain ya. Misalnya ada gangguan jantung, gangguan paru-paru atau tidak ya. Nah, memang kita lebih berhati-hati pada kelompok usia lanjut ya. Nanti kita biasanya kita juga mengkonsultasikan dengan dokter ahli bius ya, dokter anestesi, apakah memungkinkan ya, walaupun memang tindakan endoskopi ini durasinya tidak lama ya, cepat ya dibandingkan operasi misalnya, tapi kita tetap harus berhati-hati dan uh, secara umum sih komplikasi biasanya tidak terlalu banyak ya, dan kalau kita melakukan pengkajian penyakit-penyakit yang menyertainya dengan baik biasanya relatif aman juga. Baik dokter, jadi memang setiap tindakan pasti memang ada risikonya ya dok, tapi pasti sebelum tindakan pasti kita akan screening atau nanti kan kita evaluasi lebih lanjut ya dok ya pada Ya, setiap pasien. Baik dokter, dokter tadi sempat disinggung ya dok ya mengenai apabila setelah endoskopi kita biasanya makan makanan lembut dulu dok. hmm. Tadi ditanya untuk bagaimana, maksudnya lembut itu bagaimana dok? Apakah harus di blender atau gimana dok? Ini ada pertanyaan. Iya. Tergantung jenis tindakannya lagi sih sebenarnya ya. Tapi kalau tindakannya hanya endoskopi saluran cerna atas ya, biasanya makan tidak perlu makan lembut juga, makan biasa, diet seperti biasa, kembali seperti normal. Setelah endoskopi pun tidak masalah ya. Nah, kecuali pada kasus-kasus setelah terapi, misalnya setelah polipektomi, mengambil polip, atau setelah mengeluarkan batu saluran empedu. Nah, biasanya memang makannya pertama itu makan lembut seperti bubur ya. Kemudian baru 1-2 hari setelahnya meningkat menjadi lebih padat ya. Jadi seperti bubur sumsum atau bubur nasi tim ya. Oke. Jadi tergantung jenis tindakannya. Kalau tindakannya hanya diagnostik saja, kembali ke makanan yang sebelumnya itu juga tidak masalah. Baik dokter, jadi memang tergantung dari tindakannya apa saja yang dilakukan dan tergantung juga dari diagnosanya ya dok ya. Ya. Baik dokter, baik dok. Nah untuk tadi kan sempat dijelaskan dok untuk dietnya, berarti untuk pasien-pasien yang menjalani endoskopi itu berarti bisa dilakukan ya dok untuk dilakukan di rawat jalan ya dok? Ya, bisa. Jadi bahkan sebagian besar tindakan diagnostik itu dari rawat jalan ya. Tidak perlu rawat inap.
Oh, baik dokter. Jadi tidak semuanya ya dok ya bisa Ya, langsung pulang ya dok ya setelah tindakan ya dok. iya. Baik dok. Kemudian karena sekarang juga sedang COVID, apakah tes antigen atau PCR masih diperlukan dok pada pasien-pasien yang mau tindakan endoskopi? Iya, berhubungan dengan pandemi ini, memang sampai sekarang kita masih mensyaratkan ya pemeriksaan PCR untuk antigen sampai mungkin nanti status pandeminya sudah dicabut, ya mungkin akan ada kebijakan yang lain. Tapi selama masih dalam situasi pandemi, ya masih tetap dengan pemeriksaan PCR biasanya sih sebelum tindakan. Baik dokter, jadi kita tetap melakukan untuk screening COVID ya dok ya, untuk Iya, penapisan COVID. Baik dok, tadi kita sudah jelaskan panjang lebar ya dok ya mengenai endoskopi ini, dia memang untuk pemeriksaan pada saluran cerna. Nah, dan dia bisa untuk diagnostik dan terapi. Nah, apakah endoskopi ini bisa juga dok untuk mengatasi usus buntu dok? oke, ya ini pertanyaan menarik ya. Sampai saat ini sih memang terapi untuk pengobatan usus buntu utamanya adalah pembedahan ya. Belum 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 diakui juga untuk endoskopi untuk terapi usus buntu ya. Jadi yang kita nggak tahu ke depannya dengan kemajuan teknologi nanti kita lihat. Tapi sampai saat ini memang belum. Baik dokter, jadi yang untuk usus buntu ini dia tidak bisa ya dok ya dengan teropong endoskopi bagian bawah ya dok ya. Ya, Tetap harus tata laksananya pembedahan. Baik dokter, tadi kita juga sudah dijelaskan, sudah dibahas bareng ya dok ya tentang kelebihan dari endoskopi. Kira-kira apa ya dok ya untuk kekurangan dari pemeriksaan endoskopi ini dok? iya kekurangannya ya tentu eh, tindakan endoskopi itu memerlukan persiapan ya, memerlukan kadang-kadang memerlukan bius ya anestesi sebelumnya berbeda dengan CT scan misalnya. CT scan kan tidak perlu persiapan tertentu, hanya tidak perlu dibius misalnya ya. Jadi kelemahannya itu. Kemudian tentu kita harus memperhatikan kondisi penyakit lain secara umum ya. Misalnya ada penyakit jantung yang berat mungkin tidak bisa dilakukan. Ya, penyakit paru-paru yang berat. Ya, paling mungkin itu sih yang menjadi hambatan. Baik dok. Ya, ini ada Oke. pertanyaan yang menarik nih. Crohn disease apakah bisa sembuh? Ya, jadi Crohn disease itu kan penyakitnya menaun ya, penyakit kronik istilahnya. Istilah sembuh itu biasanya kita sebut sebagai remisi ya. Jadi ada sembuh secara gejala, ada sembuh secara endoskopi juga ya. Jadi tentu target kita sampai ke sana dan bisa ya. Jadi istilah sembuh atau remisi itu bisa sembuh gejalanya, gejalanya sudah membaik sama sekali, sampai sembuh secara endoskopi. Jadi yang tadinya ada luka-luka banyak, radang, kembali ke normal gitu ya. Oke, baik dokter. Jadi tadi ada yang bertanya tentang Crohn's ya dok ya. Hmm. Baik dok. Oke, tadi kita udah tadi sudah ada yang bertanya tentang kanker lambung, kemudian Helicobacter pylori, dan untuk terapi juga dia juga sudah ditanyakan hingga yang masalah yang usus buntu ya dok ya. Sudah banyak sekali pertanyaannya. Eh, Kalau untuk tadi kekurangannya juga sudah dibahas ya dok ya. Nah untuk yang bius total itu sekiranya pasien-pasien apa saja dok yang memerlukan bius total pada endoskopi dok? Iya, Berarti pasien ini tidak bisa rawat jalan ya dok ya? bisa dengan tetap dengan bius bisa rawat jalan. Biasanya kasus-kasus yang memang uh, kondisinya berat ya, tidak tidak boleh ada rangsangan nyeri gitu ya, atau tindakannya akan lama, itu memang biasanya kita bius ya. Namun juga ada beberapa kebijakan di rumah sakit tertentu ya, misalnya di rumah sakit swasta mungkin berbeda ya, itu biasanya semua endoskopinya dibius, itu juga bisa. Ya intinya tergantung kondisi ya. Ya ini ada yang bertanya tentang aritmia ini. Jadi penyakit jantung aritmia apakah dibolehkan untuk endoskopi? Ya, pada prinsipnya aritmia itu kan macam-macam ya. Aritmianya ada yang ringan, ada yang berat, ada yang kompleks ya. Kalau yang sederhana itu masih bisa dilakukan endoskopi ya. Tentu
dengan konsultasi ke dokter jantung nanti sebelum tindakan endoskopi. Dokter endoskopisnya akan menanyakan ke dokter jantungnya apakah aman atau tidak. Nanti dokter jantung yang menjawab ini aman untuk endoskopi, ini ditunda saja seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk pasien aritmia bisa kita lakukan endoskopi. Oh, baik dokter. Iya, iya. Jadi pada gangguan irama jantung perlu kita sebenarnya perlu perhatian khusus ya dok ya pada pasien-pasien ini ya dok ya. Ya. Baik dok. Kalau untuk tadi salah satu misalnya salah satunya kan tadi konstipasi lama ya dok ya bisa disarankan untuk dilakukan kolonoskopi. Sekiranya sembelit yang bagaimana dok yang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan kolonoskopi dok? Iya, memang kasus-kasus konstipasi atau sembelit itu kan ada yang terjadinya baru, ada yang terjadinya sudah lama dan berulang, ya. Nah, biasanya kasus yang lama berulang, yang kita sebut sebagai kronik, itu kita indikasikan untuk kolonoskopi. Kemudian kalau ada tanda-tanda red flags atau alarm ya, misalnya penurunan berat badan yang signifikan, ada perdarahan, ada HB yang turun, anemia, kemudian ada riwayat keluarga dengan kanker usus besar misalnya. Nah, itu sebaiknya kita lakukan kolonoskopi. Jadi pada kasus konstipasi yang kronik dan kasus-kasus dengan alarm sign tadi. Baik dokter. Ini ada pertanyaan juga dok. Tadi selain saluran cerna, sekiranya apakah endoskopi bisa mendiagnosa ginjal dok? Ya, sampai sekarang sih tidak ya. Jadi hanya saluran cerna saja. Baik. Jadi karena beda ya dok ya untuk yang ginjal itu dia bukan ini ya dok ya, tidak bisa terlihat di kolonoskopi ya dok. Yeah. Baik dok. Ini ada yang bertanya dok mengenai ERCP, komplikasinya ini sekiranya apa saja ya dok? Karena tadi belum kita bahas lagi dok untuk ERCP dok. Iya, komplikasi ERCP mungkin yang khusus yang berbeda dengan endoskopi yang lain ya. Misalnya adalah radang pankreas setelah tindakan. Ya, itu terjadi karena kita kan masuk ke saluran empedu yang memang berdekatan dengan saluran pankreas. Kemudian perdarahan juga bisa terjadi walaupun lebih jarang ya. Nah, memang tentu ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut oleh dokter yang melakukan endoskopi biasanya. Ada obat-obatan tertentu yang akan diberikan dan kalaupun ada terjadi komplikasi akan ditangani ya, baik dengan obat-obatan maupun dengan tindakan ya, khusus. Itu mungkin yang sering adalah radang pankreas dan ya kadang-kadang perdarahan walaupun sedikit ya biasanya. Oh, baik dok, jadi ini berbeda ya dok ya dibanding dengan yang EGD dengan yang kolonoskopi. Perbedaannya pada ERCP ini ada risiko ada peradangan pada pankreas ya dok ya? Iya. Baik dokter. Nah kalau untuk yang pertanyaan lainnya dok, apakah pernah endoskopi gagal dok? Dan kalau gagal sekiranya bagaimana dok? Iya tentu Mungkin ini ada saja ya memang. Misalnya kondisi di tengah endoskopi itu memburuk ya, jadi tidak dilanjutkan oleh dokternya, atau misalnya waktu kolonoskopi persiapannya kurang baik, atau ya persiapan kurang baik, atau alat itu tidak bisa melewati penyempitan misalnya, itu tentu kita hentikan tindakannya dan kita cari metode lain, misalnya dengan CT scan, dengan MRI. Untuk mencari penyebab penyakit atau dengan radiologi atau foto usus ya. Gitu. Oh, baik dokter, jadi karena memang misalnya pada pasien tidak bisa dilakukan tindakan endoskopi, maka kita akan membeli pemeriksaan yang dijadikan alternatif ya dok ya, seperti CT scan, USG perut ya dok ya. Yeah. Baik dokter. Kemudian dok, ini ada yang bertanya lagi dok, terkait tadi sebenarnya menyambung dari yang hamil tadi sih dok, kan tadi diperbolehkan ya, berarti pada pasien yang dengan endoskopi tidak ada dampak pada janin ya dok ya? Ya, tidak ada. Jadi tindakan endoskopi sendiri ataupun tindakan bius pun sebenarnya aman ya. Jadi tapi tetap harus sesuai indikasi, hanya jika dibutuhkan sekali karena pasien hamil ya.
kita tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa ditunda setelah melahirkan, ya tidak perlu juga. Baik, dokter. Serta dok, tadi sempat dijelaskan dok, kita kan juga bisa melakukan tindakan ya dok, ya tadi seperti yang counter tadi ya dok ya. Ya, Sekiranya apabila pasien dilakukan tindakan seperti itu, apakah memang ada pantangan atau makanan atau hal yang tidak boleh dilakukan dok? Mungkin aktivitas yang terlalu berat atau tidak boleh mudah lelah, bagaimana dok? iya, tindakan counter atau menghentikan pendarahan bisa dilakukan dengan endoskopi. Nah, memang setelahnya itu biasanya kita batasi makannya dulu, maksudnya kepadatan makanannya. Biasanya kita berikan yang lunak dulu, kemudian untuk mencegah yang baru kita hentikan pendarahannya itu berdarah kembali ya. Sepertinya yang utama hanya pada makanan ya. Oh iya ya dokter, jadi lebih ke arah makanan ya dok. Berarti misalnya pasien mau aktivitas atau bekerja, aktivitas seperti semula masih tidak ada masalah ya dok ya? Ya, Baik, baik dokter. Kemudian dok, ini ada yang bertanya, kira-kira berapa lama dok untuk pelaksanaan pemeriksaan endoskopi? ya. Kalau endoskopi saluran cerna pada umumnya itu lebih cepat, saluran cerna atas ya, misalnya dalam 30 menit sampai 1 jam. Kolonoskopi mungkin agak sedikit lebih lama ya, bisa ya rata-rata 45 menit ya biasanya. Uh, Tergantung hal yang dilakukan. Kalau memang ada pengobatan atau terapi, mungkin bisa lebih lama ya. Namun umumnya sih relatif tidak lebih lama dari operasi ya. Gitu. Baik dok. Iya, jadi bermacam-macam ya dok. Cuman yang relatif lebih sebentar adalah yang pada endoskopi saluran cerna atas ya dok ya. Iya. Baik, untuk timing dok, untuk dilakukan endoskopi, apakah memang ada batas waktu dok minimal, misalnya apakah 1 bulan atau berapa tahun untuk yang Iya, dibanding sebelumnya dok? tidak ada ya batasan waktu tertentu ya. Tentu jika diperlukan, bahkan misalnya pasien hari ini dilakukan endoskopi, ternyata ada pendarahan misalnya, kita lakukan endoskopi besoknya untuk menghentikan pendarahan, itu pun tidak masalah. Kan Baik, tidak ada radiasi pada tindakan endoskopi yang secara umum ya. baik dok. Serta ini ada pertanyaan lagi dok, kenapa endoskopi lambung menunjukkan hasil yang normal, tapi masih ada keluhan GERD dok? Ya, eh, ini pertanyaan yang sering sekali ya. Jadi kadang-kadang keluhan itu tidak sesuai dengan temuan di endoskopi ya. Artinya temuan endoskopinya ringan, namun keluhannya masih terus dirasakan. Ya, hal-hal seperti itu biasa terjadi karena di saluran cerna itu kan juga ada saraf-saraf ya, kita sebut neuron-neuron di situ ya. Kalau saraf-saraf tersebut menjadi sensitif, menjadi peka, biasanya gejala akan lebih berat, walaupun secara endoskopi itu normal. Jadi memang tidak bergantung terpaku sekali dengan hasil endoskopi juga tidak ya. Jadi pada kasus GERD misalnya, GERD itu kalau secara endoskopi normal pun kadang-kadang gejalanya masih signifikan. Jadi kita melihat gejala saja pada pengobatannya ini. Baik dok, jadi memang selain dari pemeriksaan endoskopi, kita juga lihat dari gejala klinis dari pasien ya dok ya. Iya. Jadi iya, karena dari walaupun memang dari hasil endoskopinya memang normal. Baik dok, ini ada yang bertanya juga sih dok, tadi sempat ditanya beberapa kali, apakah untuk endoskopi dapat menyebabkan mandul dok? Endoskopi dapat menyebabkan? Mandul dok. Oh, ya. Saya kira enggak ya. Tidak ada hubungannya ke saluran reproduksi ya. Ini hanya ke saluran cerna saja. Baik dokter, siap dok. Ini ada untuk pertanyaan yang lainnya. Beberapa sih sudah sempat dijelaskan ya dok ya dari sebelumnya. Ini Oke, ada pertanyaan mengenai IBD nih. IBD harus apakah dengan kolonoskopi saja atau dengan pemeriksaan lain? Ya, memang IBD itu salah satu diagnosis utamanya memang dengan kolonoskopi. Namun kita juga harus melihat pemeriksaan darah kadang-kadang dan biopsi ya. Jadi tidak semata-mata murni hanya endoskopi saja. Namun utama memang dengan endoskopi ya. Di situ ada gambaran luka, gambaran radang. Itu kalau IBD bisa kita lihat dengan endoskopi.
Baik dok. Jadi kita selain itu juga bisa ini ya dok ya, bisa dievaluasi selain dari kolonoskopi ya dok, seperti contohnya salah satunya pemeriksaan darah ya dok ya. Iya. Baik dok. Oke, ini ini sih dok, ada pertanyaan. Apakah memang dapat ada risiko penurunan penyakit pasca tindakan endoskopi dok? Untuk mengenai skopnya dok. Iya. Jadi pemrosesan skop itu sudah sangat canggih sekali ya. Jadi kita sebut sebagai desinfeksi tingkat tinggi. Jadi resiko penularannya hampir tidak ada ya. Jadi skop itu akan menjalani pembersihan secara steril sampai steril ya, dengan alat pembersih khusus ya, dengan durasi tertentu, sehingga resiko penularan itu hampir tidak ada. Baik dok. Jadi kita jadi tidak perlu khawatir ya dok untuk mengenai masalah sterilitas Ya, pada ini ya dok ya, pada ya, tindakan endoskopi. harus steril. Baik, ini ada pertanyaan ya. Baik dokter. Ini juga ada pertanyaan dok dari Yansi Bukori. Pada kasus GERD dan gastritis pada pasien autoimun, apakah perlu endoskopi berkala dok? Ya, memang kita lihat dari gejalanya ya, kalau masih ada atau memberat, biasanya memang perlu diulang. Namun kalau setelah endoskopi perbaikan, itu memang biasanya tidak terlalu urgent untuk melakukan endoskopi lagi. Kecuali pada kasus-kasus berat, ya misalnya terdapat luka yang besar, luka yang berat, atau polip, maka biasanya kita perlu ulang. Baik dok, jadi memang kita terlihat dari eh, tergantung dari kita lihat dari endoskopi pertamanya dulu ya dok ya, karena Ya, memang beberapa kondisi autoimun kan untuk obat-obatnya ada yang bisa untuk mencetuskan nyeri ulu hati juga ya dok ya. ya. Baik dokter. Kemudian ini oke. Ini ada pertanyaan, apakah endoskopi itu berbekas? Ya, tidak ya. Jadi hampir tidak, karena kan kalaupun kita melakukan pemotongan, itu biasanya jaringan akan tumbuh kembali di situ. Jadi tidak berbekas. Ya. Baik dokter. Jadi memang untuk pemeriksaan endoskopi ini dia tidak berbekas ya dok ya. Ya. Ya, baik. Oke, jadi ini pertanyaan sudah banyak sekali, Dok. Tadi juga sudah kita jawab, Dok, sebagian besar. Hmm. Saya izin untuk merangkum ya, Dok ya. Jadi endoskopi ini merupakan suatu pemeriksaan, suatu prosedur tindakan yang bisa dilakukan baik dilakukan untuk diagnosis penyakit atau untuk pengobatan. Nah, untuk endoskopi ini dia terbagi menjadi tiga, endoskopi saluran cerna atas, bawah, dan saluran empedu. Dan masing-masing ini memiliki indikasinya masing-masing. Tidak semua pasien dengan gangguan saluran cerna dapat dilakukan endoskopi. Dan kita perlu evaluasi apakah memang ada obat-obatan penyerta ya dok ya. Dan endoskopi ini bisa juga dilakukan oleh semua umur. Endoskopi ini juga merupakan suatu pemeriksaan atau prosedur yang dianggap sebagai baku emas. Dalam arti kata dia akurasinya tinggi ya dok ya, karena kita memasukkan selang dengan kamera, nanti kita langsung melihat bagian dalam dari saluran cerna. Dan tidak semuanya di anestesi keseluruhan, jadi ada yang bius lokal saja dan tidak harus dirawat inap. Dan untuk care setelah tindakan endoskopi bisa cukup biasanya kita dari makan, tapi untuk aktivitas bisa kembali seperti biasa ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi, kira pertanyaan yang menarik ini ada sekiranya yang mana saja dok? Ya, saya kira tadi ya yang pertanyaan mengenai pada usia berapa bisa dilakukan endoskopi. Kemudian pertanyaan mengenai komplikasi jangka panjang, itu bagus ya. Kemudian pertanyaan mengenai diagnosis IBD tadi bagus ya. Kemudian pertanyaan mengenai infeksi Helicobacter pylori. Dan yang kelima adalah yang tadi, pertanyaan yang mengenai kanker lambung ya.
Baik dokter, Ya, terima kasih dok. Jadi ya, ini yang tadi bertanya, ini yang akan mendapatkan hadiah pulsa ya dok ya, lima ya. puluh ribu ya dok. Untuk baik, selamat kepada para peserta yang mendapatkan hadiah dari YGI. Nanti setelah ini akan kami hubungi dan nanti akan kami kami berikan direct message. Baik, Dokter Hasan, sekiranya apakah ada closing statement atau ada Ya, kata-kata untuk masa ya, saya endoskopinya, Dok? kira mengenai endoskopi saluran cerna itu, jadi kalau dokter sudah menyarankan, kemudian berdasarkan penyakitnya, sebaiknya tidak ragu-ragu untuk melakukan endoskopi ya, karena biasanya ada indikasi kuat. Karena endoskopi merupakan salah satu alat diagnosis yang sangat penting dan utama sebenarnya pada penyakit-penyakit saluran cerna ya. Dan kini endoskopi sudah dikembangkan, sudah sangat aman dan relatif minim sekali komplikasi yang bisa terjadi. Baik. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas waktunya serta kesempatannya, ya, Dok, ya, untuk memberikan ilmu dan memberikan materi yang bermanfaat ya dok mengenai endoskopi. Jadi para teman-teman YGI ini jadi lebih mengerti dan lebih jelas mengenai endoskopi, kapan kita perlu endoskopi dan untuk apa ya dok ya. Ya. Seperti itu dok. Baik, baik dokter. Terima kasih banyak dok Ya. atas kesempatannya. Baik para peserta yang pertanyaannya paling menarik tadi, nanti saya ingat lagi akan dihubungi ya oleh YGI via DM Instagram dan akan mendapatkan hadiah pulsa 50.000. YGI juga sudah pernah menerbitkan artikel dan video mengenai endoskopi di website YGI www.ygi.or.id. Linknya nanti bisa dicek di bio Instagram YGI. Dan bagi para peserta yang belum memfollow Instagram dan media sosial YGI, bisa follow untuk informasi lebih lanjut tentang penyakit saluran cerna lainnya. Dan jangan sampai ketinggalan informasi kegiatan YGI yang selanjutnya. Terima kasih banyak dokter atas Ya. waktunya. Terima kasih juga, ya dok. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah join acara live IG ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk acara topik siang kali ini. Akhir kata saya tutup untuk live IG ini. Mau kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dok.